Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irson, mentor yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pertemuan ilmiah pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Dr. Widya Deli Satuti yang telah spesialis penyakit dalam yang telah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai pemateri pada materi siang hari ini. Yang terhormat kepada rekan-rekan Dokter Jaga, Dokter Uma yang ada di RSUPM Jamil yang telah menyediakan waktunya pada siang hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya bacakan dulu CV pemateri. Nama lengkap Dr. Widya Deli Satuti MCAT, pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, tempat tanggal lahir Medan 11 Oktober 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kompleks Wisma Utama Blok C nomor 8 Lubuk Begalung Padang, status perkawinan menikah, anak 2, nomor HP 085276344090, Instagram @widya.deli. Riwayat pendidikan, TK Mardi Utami Medan tahun 96, SD Negeri 064013 Medan 2002, SMP Negeri 16 Medan 2005, SMA Negeri 3 Medan tahun 2008, sarjana kedokteran FK USU, program pendidikan profesi dokter FK USU 2014, program internship dokter Indonesia 2015, program magister kedokteran penyakit dalam FK USU 2016 sampai 2019, dan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam 2017 sampai 2021. Keanggotaan profesi Ikatan Dokter Indonesia Kota Padang dan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia PAPDI Wilayah Sumatera Barat. Kerjaan staf bagian ilmu penyakit dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang, Divisi Psikosomatis dan Paliatif Medik. Baik, sekian kurikulum vitae beliau. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Widya Deli Satuti, spesialis penyakit dalam, untuk sharing ilmu dan berbagi materi ilmiah pada siang hari ini. Kepada Dr. Widya dipersilakan waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Uci Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Dr. Widya Deli Satuti. Mungkin ada sebagian dokter-dokter di sini yang sudah tahu dan mungkin sebagian juga belum tahu ya. Perkenalkan juga pada Bapak dari bagian SDM RSUPM Jamil, saya Dr. Widya, Pak. Sama-sama CPNS dengan Dr. Wici. Tapi saya yang berangkat laksana insya Allah yang tanggal 7 Agustus. Gitu, Pak. Baik, izin share screen untuk materi hari ini. Apa sudah terlihat di layar materinya? Sudah, Dok. Sudah ya? Sudah, Dok. Ya, baik. Hari ini kita ada dua topik sebenarnya ya, gangguan elektrolit dan juga keseimbangan asam basa. Nanti kita di sini sama-sama belajar, sama-sama koreksi apabila di tengah-tengah misalnya saya nanti ada melakukan kesalahan ya, teman-teman semuanya. Baik, kita mulai saja. Ya, jadi sebagai pendahuluan di tubuh kita ada yang namanya kation dan anion. Mungkin ini refresh sedikit ya dari zaman kuliah dulu ya kan. Ada yang namanya kation, ada yang namanya anion, dan jumlahnya ini selalu sama di dalam tubuh kita yang diukur dalam satuan mili ekivalen. Nah, ada yang namanya kation utama dan juga anion utama. Kalau kation utama di dalam cairan ekstraseluler adalah natrium. Masih ingat ya, kalau di tubuh kita itu kan ada kompartemen tubuh di ekstraseluler, kemudian interstisial, dan juga di intravaskular. Nah, jadi kalau yang di ekstraseluler ini misalnya di dalam pembuluh darah yang paling banyak kation utama adalah natrium. Sedangkan kalau yang di dalam sel dia adalah kalium yang paling banyak. Sedangkan yang anion atau yang negatif ya komponennya yang di dalam cairan ekstraseluler ini terdiri dari klorida dan juga bikarbonat. Kalau yang di dalam cairan intraseluler yang paling banyak adalah ion fosfat. Nah, di samping ada saya lampirkan beberapa nilai normal dari elektrolit dalam tubuh kita ya, yang paling sering kita koreksi mungkin di ruangan ya kan, di saat-saat dokter jaga
ada natrium, kalium, ini yang paling sering dikoreksi. Nilainya natrium 135 sampai 150, sedangkan yang kalium 3,5 sampai 5. Nanti kalau dia nilainya kurang dari ambang disebut hiponatremi ataupun hipokalemi. Kalau yang dia lebih dari berarti hipernatremi atau hiperkalemi. Nah, sedikit lagi teori ya. Natrium ginjal merupakan tempat utama dalam pengaturan ekskresi atau pembuangan dari natrium. Hanya sebagian kecil, sekitar 1% dari filtrasi natrium yang terekspresikan di dalam urin. Namun jumlah ini mempengaruhi keseluruhan keseimbangan natrium. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang hiponatremia, ya kan, itu dia keseimbangannya diatur oleh ginjal. Bisa jadi sudah ada terbuang natrium dari lumen ginjal, yang hanya 1% ini tapi mempengaruhi jumlah keseluruhan natrium, karena natrium tadi merupakan kation utama di dalam pembuluh darah kita atau di ekstraseluler. Masih ingat ada yang namanya pompa NA-K ATPase ya di antara sel, dan juga ini yang merah ini lumen tubulus di bagian ginjal. Kalau hiponatremia kadarnya di bawah 135 ya. Tapi biasa kalau kita koreksi di bawah 125. Nah, dikatakan terjadi hiponatremia yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial ini apabila kadar natrium kurang dari 115 pak per liter. Mungkin teman-teman pernah ada jumpa pasien ya, pasiennya sudah hiponatremia kronis, kemudian akibat dari hiponatremia kronis, pasiennya bisa mengalami brain edema otak, dan bisa menyebabkan pasiennya itu cukup lama untuk mengalami perbaikan kembali. Manifestasi klinisnya bisa ada mual, kram perut, neuropsikiatri ini tadi ya, akibat brain edema, kemudian anoreksia dengan ciri-ciri parese, papil edema, bahkan sampai kejang. Nah, kalau penata laksanaannya kita ganti, kalau masih dia bisa dengan oral, bisa mengganti dengan natrium oral atau melalui nasogastric tube. Kemudian kalau memang perlu, kita bisa berikan tambahan koreksium dengan menggunakan 3%. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara perhitungannya. Bisa juga biasanya kita tambahkan pasiennya dengan memberikan kapsul garam. Nah, ini penyebab hiponatremia. Natrium keluar berlebihan dari tubuh misalnya melalui ginjal akibat pemberian diuretik ataupun kejadian diuresis akut, kemudian renal salt wasting syndrome, bisa akibat muntah, hipoaldosteron, dan juga diare. Atau adanya peningkatan volume air bebas elektrolit atau hipervolemia akibat gagal jantung, sirosis, dan hipoalbuminemia. Jadi jangan heran ya nanti kalau kita jumpa ada pasien dengan volume overload seperti gagal jantung atau sirosis, itu terkadang dia natriumnya yang terukur di dalam pembuluh darahnya itu rendah, hiponatremia, atau biasanya disebut hiponatremia delusional gitu. Karena sebenarnya dia cukup, tapi karena dia hipervolume, jadi natriumnya terpantau menurun. Kemudian natrium ini, hiponatremia dibagi menjadi dua, ada yang disebut hiponatremia kronik dan dia berlangsung lambat lebih dari 48 jam, ada yang disebut hiponatremia akut, berlangsung cepat kurang dari 48 jam. Nah, sebenarnya untuk ini juga berbeda ya antara yang hiponatremia kronik dan hiponatremia akut. Kalau yang kronik ini dia tidak boleh kita memberikan koreksi natriumnya itu terlalu berlebihan. Karena kalau misalnya kita masukin cairan natrium yang dia hipertonis tadi, NaCl 3% kan itu cairan hipertonis ke dalam pembuluh darah, otomatis nanti yang dari cairan yang dari sel itu bisa keluar ke dalam pembuluh darah akibat proses dari difusi dan osmosis gitu. Nah, ini mungkin kalau PPDS penyakit dalam ya ini pasti melakukan perhitungan ini koreksi natrium, tapi kadang di kita itu sering karena sudah biasa mungkin ya, jadi kadang DPJP itu menuliskan hanya jumlah flashnya saja. Sebenarnya itu ada perhitungannya seperti ini ya, rumus koreksi natrium. Jadi rumusnya itu adalah natrium target dikurang natrium sekarang atau delta natrium dikali berat badan dikali 0,6 dikali 1000 per 513. 513 ini adalah jumlah MAC natrium yang ada di dalam satu flash NaCl 3%. Jadi saya kasih contoh di sini, misalnya
Natriumnya 120 dengan target natrium 135. Berarti deltanya 15 ya. 15 dikali berat badannya 50 dikali 0,6 dikali 1000 per 513. Ini hasilnya 877 pack. Jadi kita genapkan menjadi 1000 cc atau 2 flash NaCl 3% dan diberikan 1 flash per hari. Nah, anjurannya kalau dari buku PAPDI itu setiap delta natrium itu 8 mg, berarti koreksinya dilakukan dalam 16 jam. Jadi pasien ini kan tadi deltanya itu 15 ya, berarti sekitar 2 kali ini. 2 kali 16 jam. Jadi biasa kita kasihnya 1 flash per hari. Nanti untuk jumlah tetesannya boleh dihitung sendiri ya. Nah, kemudian tadi itu hiponatremia. Kemudian yang kedua adalah hipernatremia. Ini juga sering loh di kita ya. Hipernatremia ini bila kadar natriumnya lebih dari 145. Penyebabnya misalnya terjadi kehilangan air pada pasien yang tidak sadar karena tidak dapat berespon terhadap rangsang haus. Nah, ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang sepsis, penurunan kesadaran, sering ya. Natrium yang tidak proporsional, terus pasien diabetes insipidus. Kan, jika pasien tidak berespon terhadap rasa haus, stroke, hampir tenggelam di laut, kegagalan sistem penyesuaian, sistem hemodialisis atau hemodialisis peritoneal, serta pemberian cairan salin intraven. Manifestasi klinisnya neurologis, dehidrasi seluler, gelisah, lemah, disorientasi, halusinasi, delusi, bahkan bisa kerusakan otak permanen pada hipernatremia yang sangat berat. Nah, kalau kasusnya hipernatremia, intervensinya berupa penurunan kadar natrium secara bertahap dengan infus larutan isotonik atau hipotonik ya. Jadi lebih aman diberikan cairan yang dia jenis hipotonik atau isotonik daripada memberikan cairan dextrose karena katanya dextrose menurunkan kadar natrium secara cepat. Jadi biasa yang kita pakai itu cairan yang ini. Cairan hipotonik yang dia salin 0,225%. Seperempat NS. Bisa juga pakai cairan 41 ya, yang biasa dipakai di anak, yang kandungannya 5% dextrose, dengan salinnya itu 0,225, tapi kita lebih sering pakai yang ini, yang bawah. Yang lebih hipotonik. Oke. Kemudian, natrium tadi sudah selesai, kita masuk ke kalium ya. Kalium ini juga diatur oleh ginjal. Ginjal juga memiliki peranan penting dalam pengendalian keseimbangan kalium. Kalium direabsorpsi oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle diberikan oleh organ ginjal mengekskresi kalium dapat menyebabkan hiperkalemia. Sedangkan ekskresi kalium yang berlebih dapat menimbulkan hipokalemia. Sama ya kerjanya di pompa tadi, pompa NAK ATPase. Biasanya pasien hiperkalemi ini terjadi pada pasien-pasien CKD kalau di kita, yang ginjalnya sudah tidak mampu lagi untuk mengekskresi kalium. Hipokalemi. Hipokalemi ini kadar kaliumnya kurang dari 3,5 ya, mg per liter. Biasanya defisiensi kalium terjadi akibat gangguan gastrointestinal seperti muntah, diare, kemudian baru dilakukan ileostomi, lalu adanya adenomafilus, tumor pada saluran GI tract, dan bisa juga terjadi pada pasien yang mendapat asupan karbohidrat parenteral. Juga ada yang namanya diuretik seperti tiazid, hidroklorotiazid atau HCl. Diuretik seperti furosemid dan inhibitor karbonat anhidrase. Ini memang jarang kalau kita pakai. Ini biasa orang mata nih yang sering pakai ini. Inhibitor karbonat anhidrase dipakai untuk menurunkan glaukoma ya. Ini semuanya meningkatkan ekskresi kalium. Diuretik jenis yang ini. Ada yang namanya diuretik hemat kalium. Contohnya itu spironolakton. Nah, itu menjadi pilihan apabila pasien-pasien hipokalemi tapi dia membutuhkan diuretik gitu. Hipokalemi ini kalau berat dapat menyebabkan henti jantung dan henti nafas. Tanda-tanda klinis jarang terlihat sebelum kadar kalium serum turun di bawah 3, kecuali tingkat kehilangannya cepat. Biasanya manifestasi klinisnya letih, mual, muntah, kelemahan otot, kram kaki, penurunan motilitas usus, parestesia, dan disritmia. Yang kita paling khawatirkan ini hipokalemia, kalium ini kan dia juga bisa ke jantung ya, jadi kalau misalnya hipo bisa mengakibatkan gangguan dari ritme jantung juga, dan juga gangguan dari sistem pernafasan.
Nah, kalau untuk hipokalemi, ini pencegahannya yaitu kalium diperbaiki dengan pemberian 40 sampai 80 mili ekuivalen per hari. Nah, jika pasien yang kadar kaliumnya turun terlalu drastis tadi diperbaiki sekitar 50 sampai 100 mg per hari. Kehilangan kalium perlu dikoreksi dengan meningkatkan asupan gizi atau suplementasi dengan garam kalium. Jika penyebabnya diuretik, maka diganti dengan diuretik spironolakton. Kemudian pengobatan intravena diperlukan pada pasien dengan gangguan saluran makan atau bila defisiensi kalium sangat berat. Jadi tidak semua pasien-pasien hipokalemi itu langsung kita beri ganti KCl intravena ya. Biasanya kalau dia di bawah 2,5 atau sudah ada dengan gejala klinis, itu yang kita treat dengan memberikan KCl intravena. Selain itu, selebihnya masih bisa kita anjurkan pasiennya untuk makan makanan yang banyak mengandung kalium, misalnya pisang ya paling sering. Pisang, kismis, jeruk, daging, susu, tomat segar, kentang, dan jus buah. Ternyata banyak mengandung kalium. Mungkin yang lebih mudah ya pisang ya, yang lebih gampang didapatkan sehari-hari. Nah, ini untuk rumus koreksi kalium. Sama seperti tadi prinsipnya, tetap kita cari deltanya, yaitu kalium target dikurang kalium sekarang, dikali berat badan, dibagi 3. Contohnya, misalnya kaliumnya 2,1, kalium target di kita 3,5, dengan badan 50, 3,5 kurang 2,1 dikali 50 dibagi 3. Hasilnya 23,33 mg. Jadi, satu flakon KCl, flakon tuh yang kecil itu ya, yang seperti dextrose ya kan, dia berisi 25 mili ekuivalen kaliumnya. Jadi cara pemberiannya, kalau kita perlu satu flash, satu flakon, maka kita campur dengan 400 cc NaCl. Ini diberikan habis dalam 4 jam. Nah, tadi hipokalemia. Ada juga yang namanya hiperkalemia. Hiperkalemia ini juga wajib dikoreksi ya. Kadar kalium lebih dari 5. Akibat dari ekskresi ginjal yang tidak adekuat, yang paling sering pada CKD ya. Jika oliguria atau anuria ada dengan semakin progresifnya gagal ginjal akut, hiperkalemia. Gagal ginjal kronik tidak menyebabkan hiperkalemia atau progresif, kecuali jika semakin pasien ini nanti bisa di hiperkalemia. Jadi efek toksik terpenting dari hiperkalemia adalah arrhythmia jantung dengan data yang paling dini di EKG bisa menonjol pada hantaran yang prekordial, yang V1 sampai V6. Dan titol ini biasa terjadi pada kalium yang kadarnya lebih dari 7. Jika terjadi hiperkalemia yang lebih lanjut, bahkan pada EKG adanya pemanjangan PR interval, bisa sampai blok jantung komplit dan bisa sampai asistol bagian atrium. Semakin lama semakin meninggi, maka kompleks-kompleks ventrikel, tadi awalnya atrium, kemudian ventrikel juga dapat memburuk. Kompleks QRS memanjang bisa progresif dan akhirnya menyatu dengan gelombang T. Sudah tergambar ya, kompleks QRS-nya memanjang, terus menyatu dengan gelombang T, bisa terbentuk fibrilasi dan juga henti ventrikel. Jadi efek dari hiperkalemia ini dia lebih apa ya, ke jantung lebih berat gitu, karena langsung terlihat. Terkadang hiperkalemia sedang atau menimbulkan dampak yang nyata pada otot-otot perifer, seperti kelemahan otot asenden dapat terjadi dan berkembang menjadi quadriplegia flaccid dan paralisis pernapasan. Nah, biasanya ini kalau yang hipokalemia sih yang sering pasien yang mengalami kakinya tuh nggak bisa diangkat, tangannya nggak bisa diangkat gitu kan, nggak bisa digerakin. Kemudian sesak nafas, itu hipokalemia ini sering dia kalau masih kadarnya tuh 6, 7 ya kan, dia nggak bergejala gitu sama sekali. Kita malah lihat itu yang nampak ada hasil rekam jantungnya EKG. Nah, untuk tata laksana hiperkalemia ada beberapa step ya. Beberapa step ini kadang ada yang berikan semuanya, kadang tidak memberikan semuanya. Maksudnya hanya beberapa saja. Itu tergantung dari masing-masing seni dokternya. Dan yang paling wajib kita berikan hiperkalemia adalah yang ini, si injeksi CA glukonas. Diberikan 1 ampul, bolus pelan intravena untuk stabilisasi membran, ya, stabilisasi membran sel. Jadi kan tadi kita tahu kalau si kalium ini
berpengaruh ke jantung ya kan. Yang kita takutkan sel-sel di miokard itu tadi mengalami hipereksitasi. Kan cepat lulus 1 ampul CA glukonas. Ini sebenarnya bukan untuk menurunkan kalium, tapi untuk stabilisasi membran sel. Ini wajib. Kemudian kalau untuk protokol HIP-nya kan kita tahu tadi itu kalium itu sebenarnya yang paling banyak adalah di intraselular ya kan. Sedangkan yang di pembuluh darah itu harusnya kadarnya hanya 3,5 sampai 5. Jadi kalau dia di dalam pembuluh darah itu banyak, kita harapkan nanti dengan pemberian beberapa hal ini dapat menarik kembali membuka pompa NAKTPase di dalam sel gitu kan. Jadi dia kembali masuk ke dalam intraselular. Diharapkan dengan pemberian insulin 10 unit dalam dextrose 40%, 10 ml bolus IV ini dapat membuka pompa NAKTPase. Jadi kalau terbuka pompanya, kemudian pemberian insulin dari eksogen juga dapat merangsang masuknya gula ke dalam sel, ikut terbuka juga pompa NAKTPase. Diharapkan dia masuk kembali ke dalam sel. Gitu juga dengan pemberian Big Nut. Big Nut ini melon ya, pemberian melon IV ini kalau dia untuk hiperkalemi bisa diberikan langsung 2 flakon, tapi yang ini sih jarang ya kita lakukan. Yang pemberian Big Nut ini jarang. Kemudian NEA2 agonis seperti albuterol, ini juga bisa dilakukan. Kemudian pemberian loop diuretik furosemid ini sering dikasih injeksi furosemid dan juga thiazid. Dan yang untuk maintenance berikutnya itu bisa kita berikan pemberian resin penukar seperti kalitake. Ini ada oral. Nah, kalau memang dia pasiennya ada indikasi untuk dilakukan hemodialisis, maka lakukanlah hemodialisis untuk membuang kaliumnya itu tadi lewat mesin dialisis. Berikutnya yang kalsium. Kalsium ini mungkin sedikit saja ya penyebab hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Misalnya asupan makanan yang kurang lemak, malabsorpsi akibat operasi gastrektomi, pankreatitis, metabolisme vitamin D terganggu seperti pada penyakit riketsia, penyakit ginjal dan penyakit hati kronik. Serta penyakit hipoparatiroidisme, keganasan dan hiperfosfatemia. Untuk pengobatannya kita substitusi CA-nya dengan menggunakan CA IV 100 sampai 200 mg ataupun 1 sampai 2 gram CA glukonas, atau kalau masih bisa diberikan oral, kita berikan CA oral dan kasit sebanyak 0,25 sampai 0,5 mg per hari. Jangan lupa karena si kalsium dan magnesium ini adalah teman ya kan. Jadi biasanya kalau pasien-pasien dengan hipomagnesemia itu dia juga hipokalsemia. Jadi harus sama-sama diperbaiki gitu. Kalsium dan juga magnesiumnya. Kalau yang hiperkalsemia ini penyebabnya tadi hipoparatiroidisme, yang ini penyebabnya hiperparatiroidisme. Tumor ganas juga bisa, intoksikasi vitamin D, vitamin A, sarkoidosis, hipertiroid, insufisiensi adrenal dan sindrom milk alkali. Dengan pengobatan meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal, menghambat reabsorpsi tulang, kelasi ion kalsium dan juga hemodialisa. Oke. Kita lanjut ya sedikit lagi ya. Tadi setelah selesai elektrolit kita lanjut masuk ke yang gangguan asam basa. Ya, mohon maaf ya terlempar. Oke. Nah, itu deh. Ya. Sudah terlihat slide-nya? Lagi loading, Dok. Lagi loading ya, aduh.
sinyalnya. Lagi loading. Ini sudah terlihat? Sudah Bu Widya. Loadingnya. Sudah dong. Udah ya? Oke. Sudah. Kita lanjut sedikit lagi ya. Berikutnya tentang asam dan basa. Oke, jadi kalau pengontrolan PaCO2, tekanan CO2 ini dilakukan oleh sistem saraf pusat dan respirasi. Sedangkan pengaturan bikarbonat plasma diatur oleh ginjal. Ya, ini untuk aplikasinya langsung bisa diingat aja, ada singkatan yang namanya ROME, Respiratory Opposite Metabolic Equal. Maksudnya apa? Jadi kita lihat di sini, di dalam gambar ini ada pH netral, yaitu di antara 7,35 sampai 7,45. Sedangkan yang dia asidosis, dia di bawah 7,5, dan alkalosis di atas 7,45. Nah, respiratory opposite, artinya kalau dia PaCO2-nya kan di normnya itu di antara 35 sampai 45. Dia dari si pH-nya. Jadi kalau misalnya pH-nya turun ya kan, berarti PaCO2-nya ini meningkat di atas 45. Itu yang dia dikatakan asidosis respiratory. Sedangkan yang metabolik, ini metabolik equal. Jadi kalau pH-nya sama-sama pH-nya turun di bawah 7,35, yang metabolik atau HCO3-nya, penanda metabolik, ini juga turun di bawah 22 gitu. Ini aja yang diingat ya, respiratory opposite dan metabolic equal. Nanti untuk tambahan kompensasinya dijelaskan di bawah. Nah, bagaimana langkah menentukan kesimpulan dari AGDA, analisa gas darah atau blood gas analysis. Jadi yang pertama tadi kita lihat dulu pH, tentukan apakah dia asidosis di bawah 7,35 atau dia alkalosis di atas 7,45 atau dia normal di antaranya. Lalu kita lihat komponen dari respiratorik, yaitu PaCO2. Apakah perubahan PaCO2 sesuai pH? Bila sesuai respiratorik, kecuali ada faktor metabolik yang menyebabkan perubahan pada PaCO2 akibat mekanisme kompensasi. Contoh, bila PaCO2 asam, kalau asam tadi berarti PaCO2-nya meningkat ya kan? Normal, lebih dari normal, naik. Dan pH asam turun, maka kesimpulannya adalah asidosis respiratorik. Demikian sebaliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, lihat komponen metabolik. Apakah nilai SBE? SBE ini base excess, atau kita lihat dari serum bikarbonatnya tadi ya, HCO3, sesuai pH. Bila sesuai, maka metabolik. Kecuali ada faktor respiratorik yang menyebabkan perubahan SBE akibat mekanisme kompensasi. Contoh, bila serum bikarbonatnya tadi turun, nih, di bawah 22, dan searah dengan penurunan pH, kan metabolik equal searah artinya. Jadi kesimpulannya adalah asidosis metabolik. Kemudian step yang keempat kita lihat berat, ringan, kelainan dengan melihat kadar PaCO2 dan serum bikarbonat. Ini bisa dilihat di tabel. Lalu step berikutnya kita lihat kompensasinya. Untuk kompensasi penuh atau complete compensation, gunakan rumus setiap 3 mg HCO3 sama dengan 5 mmHg PaCO2. Atau biasanya sih kalau cara mudahnya itu, kalau dia memang terkompensasi penuh, biasanya pH-nya itu balik ke kadar normal. Gitu. Dan kita padankan dengan keadaan klinis pasien. Nah, ini yang paling pentingnya, yang poin ke-6. Jadi, kita harus sesuaikan juga sama anamnesa, gejala klinis pasien, gitu. Jangan hanya kita treat pasien sesuai dengan laboratorium, tapi ternyata pasiennya tidak ada gejala klinis, gitu. Oke, ini tabel berat ringannya. Ini kalau di klinis sih biasanya tidak terlalu dipakai ya, ini hanya saya lampirkan aja sebagai tambahan. Nah, ini yang sering digunakan juga, kalau tertulis sih sebenarnya enggak, yang penting kita ngerti gitu kan. Ini tabel interpretasi gangguan asam basa. Nah, jadi contohnya misalnya pH-nya asam. Kemudian PCO2-nya opposite, ya kan? Opposite dari asam berarti pH-nya, PCO2-nya dia meningkat. Kemudian
base excess-nya dia ternyata alkali. Berarti ini artinya asidosis respiratorik yang dia dikompensasi oleh base excess. Karena kan awalnya itu tadi masalahnya di respiratorik, tapi karena tubuhnya berusaha mengkompensasi, maka dia juga berusaha untuk menaikkan dari si HCO3 melalui ginjal. Itu yang dikatakan dia sebagai kompensasi. Nanti mungkin lebih asiknya kita lihat langsung dari soalnya kali. Ini buat kita skip aja, nanti lihat sendiri untuk bagaimana mekanisme kompensasinya. Di bawah ini ada juga, jadi bisa dia selain dia kompensasinya itu penuh, ya kan, complete compensation, bisa juga kompensasinya itu sebagian, tidak penuh, atau dia memang murni asidosis respiratorik saja, tidak ada kompensasi. Bisa juga nanti dia campuran. Jadi kalau campuran ini sama-sama, pH-nya itu asidosis, kemudian PCO2-nya dia naik, ya kan, asam, terus base excess-nya juga turun, jadi sama-sama dua-duanya ke arah asam, satu arah dengan pH. Artinya ini asidosisnya campuran, gitu. Bisa juga yang alkalosis, nanti alkalosisnya bisa campuran apabila pH-nya meningkat, PCO2-nya turun, tapi si SB-nya ini dia meningkat. Ini alkalosis campuran. Oke, contoh aja kali ya. Untuk pH-nya itu 7,15, ya kan? Berarti kalau pH 7,15 dia asidosis, di bawah 7,35. Kemudian PaCO2-nya 60. Berarti dia meningkat ya. PaCO2-nya meningkat dengan SBE minus 6. SBE ini base excess. Ada satu lagi sebenarnya di sini. Jadi selain HCO3, biasanya kita lihat di laporan AKDA itu ada yang namanya base excess. Dia normal itu antara minus sampai positif 2. Jadi kalau dia minus 6, artinya dia asidosis. Turun sudah HCO3-nya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat. Yang pertama tadi pH-nya asidosis, kan? Kemudian PCO2-nya meningkat, respiratory opposite. pH turun, respiratorinya meningkat. Berarti dia respiratorik. Tapi SBE-nya semakin minus, ya kan? Artinya kesimpulannya pada pasien ini tidak ada kompensasi, kedua-duanya asam, respiratorik dan juga metabolik. Artinya kelainan campuran asidosis respiratorik berat sesuai tabel ini ya nanti ya, dan asidosis metabolik ringan. Gitu. Harusnya normalnya kalau dia asidosis respiratorik itu si HCO3-nya otomatis meningkat kalau dia masih mampu tubuhnya kompensasi. Tapi ternyata ini sama-sama terjadi keduanya, yaitu asidosis respiratorik dan juga metabolik. Nah, ini contoh berikutnya. Ada yang sukarelawan? Membacakan hasil atau menganalisis hasil AKDA? Silakan. Dr. Wici aja mungkin ya. Ayo Wici. pH-nya turun, berarti asidosis. PaCO2-nya normal. Asidosis. Enggak turun. Normal tadi 35 sampai 45 ya, Dok? HCO3 min-nya turun. Asam juga. Base excess Dr. Widianya keluar ya? Dok, base excess-nya enggak. Keluar ya, Bu? Enggak. Asidosis juga, Dok. Ya. Oke. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik. Terus asidosis metabolik, terus kompensasi ya. Kompensasinya sebagian, Dok? Iya, jadi kompensasinya
respiratorik, sebagian, betul, Sebagian. tidak komplit. Iya, betul ya. Jadi tadi ya, yang searah dengan pH itu adalah penyebab utamanya, yaitu si yang ini sama-sama negatif, yaitu si HCO3-nya negatif ya, pH-nya turun, kan turun juga, artinya tubuhnya berusaha untuk mengasamkan darahnya gitu. Makanya kita sebut kesimpulannya sebagai asidosis metabolik dengan kompensasi respiratorik. Tapi kompensasinya parsial, tidak komplit, karena pH-nya juga masih dalam kondisi yang asidosis, 7,24. Nah, mungkin kalau misalnya nanti si PaCO2-nya ini tidak turun, ya kan, dia malah berada di kondisi normal atau malah naik, bisa jadi terjadi gangguan campuran atau yang tanpa kompensasi. Gitu. Biasanya ini pasien-pasien apa nih kalau yang dia asidosis metabolik, pasien-pasien KAD ya, KAD yang dia dengan asidemia di dalam darahnya, terus tubuhnya berusaha kompensasi dengan melakukan pernafasan cepat dan dalam atau pernafasan Kussmaul. Nah, inilah contohnya pasiennya. Di hasil akdanya nanti asidosis metabolik dengan kompensasi respiratorik gitu. Oke, lanjut ke soal. Masih contoh juga ya ini. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak nafas sejak 1 hari. Terdapat riwayat hipertensi sejak 10 tahun. Namun pasien jarang kontrol. Pasien juga sering minum jamu pegalinu. Pada pemeriksaan fisik, konjungtiva pucat, tekanan darah, hipertensi stage 2 ya, 160/90 dengan frekuensi nadi takikardi 110. Frekuensi nafas 30 kali per menit meningkat, cepat dan dalam. Nah, ini dia sesak nafas cepat dan dalam, pernapasan Kussmaul. Terdapat rongki basah di semua lapangan paru. Bisa jadi pasiennya dengan edema paru ya nih. Rongki basah di semua lapangan paru. Hasil lab menunjukkan HB-nya anemia 9 dengan ureum 200 dan kreatinin 0. Nah, kemungkinan pasiennya pasien CKD ya. Dengan ureum kreatinin meningkat dan juga adanya edema paru dan anemis. Didapati hasil AGD-nya pH 7,1, berarti turun asidosis ya. PO2 80, kemudian PCO2-nya 23, ini turun juga, dan HCO3 negatifnya 10, turun. AGD-nya asidosis, kemudian HCO3 negatifnya turun, berarti yang ini yang masalahnya. Searah dia ya, asidosis metabolik. Dengan PCO2-nya sudah berusaha untuk turun, membuat tubuhnya supaya alkalosis dengan pernapasan Kussmaul. Nah, jadi kesimpulannya adalah asidosis metabolik kompensasi respiratorik parsial, tidak penuh. Ya, ini yang paling sering ya, pasien-pasien dengan CKD, KAD, gitu. Sering di ruangan yang kita koreksi dengan pemberian Maylon. Nah, ini kasus lagi ya yang kedua. Seorang laki-laki usia 52 tahun ditemukan di rumah dalam keadaan kebingungan, confusion, hypotension. Saat di UGD, tekanan darah 82/60 dengan denyut jantung takikardis 115. Pasien terlihat kebingungan dan letargi, lemas. Hasil lab menunjukkan hasil natrium 133 dengan kalium 2,4 dan klorida 70. Dan HCO3 50, bun 44, kreatinin 1,7. Hasil AKDA PO2 62, PCO2 49, pH 7,66. Gangguan asam basa apa yang dialami pasien? Nah, di sini kita lihat nih tadi belum ada ya kasusnya. pH 7,66. Berarti dia lebih dari 7,45. Artinya pasiennya mengalami alkalosis. Alkalosis jenis yang mana? Yang harus kita lihat adalah si HCO3 dan juga PCO2. Nah, kita lihat HCO3-nya meningkat, ya kan? Kan tadi normalnya kalau si HCO3 itu antara 22 sampai 24. Dia meningkat 50 meg, searah dengan pH. Berarti ini alkalosis metabolik. PCO2-nya dia 49 naik. Artinya tubuhnya berusaha untuk kompensasi untuk mengasamkan darah di tubuhnya. Jadi ini pasiennya mengalami alkalosis metabolik dengan kompensasi respiratorik parsial.
Nah, ini kasus pasiennya, ini bisa dilihat ya, di sini ada hipokalemia, kemudian hipotensi. Nah, ini salah satu dari sindrom ada nanti namanya sindrom Bartter, sindrom gitu. Masalah gangguan di aldosteron yang bisa menyebabkan terjadinya alkalosis metabolik. Ini jarang ya kalau di kita, yang paling sering tadi asidosis metabolik. Oke, kita ke pembahasannya sedikit ya. Penyebabnya kalau yang asidosis metabolik ada high anion gap dengan non anion gap. Yang high anion gap ini KAD dan gagal ginjal serta toksin metanol. Kalau yang non anion gap ini penyebabnya diare, renal asidosis, RTA, hiperkalemia, et causa, spironolakton, ACE inhibitor ataupun ARB. Kalau yang alkalosis metabolik ini penyebabnya karena adanya pemberian HCO3 eksogen dari luar, tapi ternyata terlalu eksesif, berlebihan, itu bisa menyebabkan alkalosis metabolik. Lalu defisiensi karena atau karena masalah di mineralokortikoid, misalnya hipokalemi. Salah satu dari sindrom penyebab hipokalemi. Kalau yang asidosis respiratorik ini penyebabnya tidak karena obat anestesi, stroke, karena tadi yang mengatur untuk respiratorik ini kan selain paru-paru ada juga di sentral di otak ya. Jadi dia bisa karena masalah di paru seperti airway obstruction, parenkim paru misalnya barotrauma, atau neuromuskular seperti polio dan myasthenia gravis. Kalau yang alkalosis respiratorik ini penyebabnya biasanya karena masalah pusat juga. Kemudian hipokesmia, et causa berada di tempat yang tinggi, kemudian obat atau hormon, stimulasi reseptor dada, akibat terjadinya hemotoraks, dan penyebab lainnya seperti sepsis dan liver failure. Oke, terus udah lah ya, nggak perlu kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, yang penting ini koreksi melon. Ini koreksi melon juga sering kita lakukan ya, baik pasiennya sedang ongoing HD maupun pada saat di ruangan. Karena kadang kan hemolisis pasien CKD situ ini tidak bisa dilakukan segera, ada tetap untuk pelaksanaan belum pasiennya bisa di HD gitu. Jadi sambil menunggu-nunggu ya kan pemasangan lumen, kemudian kadang keluarga juga masih berunding untuk dilakukan cuci darah, maka penata laksanaan yang bisa kita lakukan salah satunya untuk mengkoreksi pernafasan kusmal dengan asidosis metabolik pada pasien CKD adalah pemberian koreksi melon ini tadi ya. Dengan rumusnya delta HCO3 dikali berat badan dikali 0,5. Nah, misalnya contoh pasien asidosis metabolik dengan HCO3 negatifnya 14 dengan berat badan 50. Get HCO3 kita adalah 22 dikurang kali 50 dikali 0,5. Dapatnya 100 mg. Ini sama seperti kalium tadi, jadi dia bentuknya itu dalam bentuk flakon, satu flakon itu 25 mg. Jadi 200 mg ini kita butuh 220 flakon, ya kan? Nah, melon ini kan dia sifatnya apa ya, panas gitu kan. Kalau dia kena ke pembuluh darah perifer, dia bisa menyebabkan plebitis. Ini sering pasien-pasien yang dapat drips melon tuh kulitnya ada efek samping terbakar. Jadi sebelum kita berikan, kita harus inform concern dulu kepada pasien dan keluarga bahwa bisa terjadi efek samping kulitnya seperti melepuh apabila kita masukkan melon ini melalui perifer. Nah, jadi anjurannya kalau dari perifer itu dia harus diencerkan. Tidak bisa langsung kita masukkan melon itu dari flakonnya kita masukkan ke stick terus kita sorong gitu Pak, nggak boleh. Jadi dia harus diencerkan dengan menggunakan NaCl. Nah, di sini contohnya pemberiannya juga tidak langsung 200 mg ini, kita bagi menjadi 2, drips melon 100 mg atau 4 flakon diencerkan ke dalam 300 sampai 400 cc NaCl ya, habis dalam 6 jam. Dilanjutkan dengan drips melon 100 mg sama dihabiskan dalam 8 jam. Ini jika via perifer. Kalau nanti pasiennya sudah pasang vena sentral, ya kan, hemodialisis, boleh diberikan langsung melonnya, tidak perlu diencerkan. Gitu. Ini karena vena perifer tadi bisa ada risiko
flebitis dan melepur. Oke. Kalau dilihat contohnya, dia tuh selalu bersamaan dengan hipokalemi biasanya, alkalosis metabolik. Ini penyebabnya teman hiperaldosteronisme dengan gejala klinis kelemahan otot, tidak stabilan saraf, refleks, perubahan status mental seperti apatis dan stupor, serta obat-obat diuretik seperti diuretik, karena retiktiazid tadi bisa menyebabkan hipokalemia. Hipokalemia bisa menyebabkan alkalosis metabolik. Oke. Pelaksananya atasi penyakit dasar, kemudian berikan infus normal salin NaCl 0,9%, dan KCl sesuai indikasi kalau memang penyebabnya adalah hipokalemia. Gitu. Lalu berikan antagonis reseptor histamin 2, ranitidin, menurunkan produksi HCl dan mencegah alkalosis metabolik yang dapat terjadi akibat pengasapan dari MGT. Oke, ini jarang sih kalau kita ya. Terus asidosis. Nah, acidosis respiratorik ini tadi penyebabnya akibat dari penyakit-penyakit pernafasan, misalnya pneumonia, ARDS, ya kan, atau trauma dinding dada atau trauma sistem saraf pusat. Gejalanya sesak nafas, estetik gelisah, menimbulkan letargi serta perubahan status mental. Ini bisa juga terjadi pada pasien-pasien dengan pneumonia HAP yang berat, nanti ya CO2-nya turun, ya kan, kemudian terjadi asidosis, CO2-nya meningkat, terjadi asidosis respiratorik. Ini tata laksananya, atasi penyakit yang mendasarinya, atasi infeksinya, kemudian menaikkan frekuensi nafas dan menurunkan CO2. Jadi CO2 yang ada di dalam darahnya itu kita keluarkan, kita buang dengan cara menaikkan frekuensi pernafasan. Misalnya kita pemberian oksigen, jika saturasi oksigen rendah, bisa juga sampai pemberian high flow nasal kanul oksigennya, atau kalau perlu diberikan ventilator. Jika pasien-pasien dengan penyakit kronik selain pemberian oksigen bisa diberi bronchodilator dan antibiotik sesuai indikasi dan chest fisioterapi. Biasanya karena ada dahak sputum yang menumpuk di saluran pernafasannya, itu juga bisa menyebabkan terjadi asidosis respiratorik. Oke, yang terakhir alkalosis respiratorik. Nah, ini kalau yang ini kayak yang di film-film nih, sesak nafas ya kan, terus dia diventilasi dengan menghirup kembali CO2 melalui plastik. Biasanya pasien-pasien dengan penyakit paru juga bisa ya, pneumonia, edem pulmo, penyakit paru restriktif, atau pada gangguan sistem saraf pusat, nyeri, cemas. Cemas, ansietas nih sering. Dia kalau dia lagi kambuh tuh ansietasnya, bisa timbul jadinya alkalosis respiratorik. Kita lakukan terapi penyakit dasar atau laksananya, kemudian memastikan apakah ansietas merupakan penyebabnya dan penurunan PaCO2. Jika gejala memberat, pasien perlu menghirup kembali CO2 melalui masker oksigen yang dihubungkan dengan reservoir CO2 atau sejenis kantong untuk bernafas. Ya. Jadi harus karena alkalosis respiratorik ini kan CO2-nya turun, harus dihirup kembali CO2 yang sudah keluar itu tadi. Atau terapi oksigen jika hipoksia adalah faktor penyebabnya. Oke, baik, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Dr. Wici Septieni. Silakan apabila ada yang ingin kita diskusikan. Kita sama-sama belajar di sini ya, sesama sejawat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Widya dari Satgas Spesialis Penyakit Dalam yang telah berbagi ilmu dengan kita semua pada siang hari ini. Baik kepada rekan-rekan dokter umum semuanya yang ingin bertanya ataupun ada yang masih ragu dan tidak dimengerti, silahkan. Bisa dibahas tadi jangan-jangan. Izin bertanya, Kak. Silahkan, Dr. Esa. Terima kasih kesempatannya, Dr. Wici. Saya ingin bertanya kepada Dr. Widya.
yang pertama tadi kan mengenai hiponatrium. Kalau dari prakteknya, apakah bisa kita membedakan hiponatrium itu akut ataupun kronik? Sedangkan kan kita tidak tahu kapan natriumnya itu turun. Setelah itu tadi dokter mengatakan kalau kita menterapi dengan NaCl 3% apabila natriumnya di bawah 125. Tetapi beberapa ada yang saya temukan ketika di Ambon Pagi, ada yang misalnya natriumnya 129, 127 udah diterapi dengan NaCl 3%. Lalu tadi kan kita juga menghitung natrium berapa yang dibutuhkan. Tadi kan kalau berdasarkan contoh hasilnya itu 877, lalu nanti dibulatkan menjadi 1000 cc. Berarti kita mengambilnya 2 kolof. Tadi di penjelasan dokter sebelumnya, apabila hiponatrium kronik, kita tidak boleh juga memberikan terlalu banyak, nanti akan berefek. Jadi untuk pembulatannya ini sendiri, kira-kira apa bolehnya rentangan gitu dok, sehingga kita tidak memberikan terlalu berlebih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Esha Almara ya. Baik, ya jadi kalau pertanyaan pertama tadi bagaimana cara membedakan hiponatremia akut dan hiponatremia kronik ya. Jadi pasien datang ke kita ya kan, hiponatremia akut itu biasanya tadi dia berlangsung cepat atau kurang dari 48 jam. Nah, biasanya pada pasien-pasien hiponatremia akut ini dia sudah disertai dengan gejala yang langsung berat seperti penurunan kesadaran yang terjadi akibat adanya edema sel otak karena air dari ekstrasel masuk ke intrasel osmolaritasnya lebih tinggi. Nah, itu biasanya kalau yang hiponatremia akut. Penyebabnya sih ya beragam ya, hiponatremia akut bisa karena dia muntah berlebihan. Nah, itu. Kalau yang dia hiponatremia kronik ini biasanya pasien-pasien kita yang sering kita alami adalah kronik. Ini berlangsung lambat, itu lebih dari 48 jam. Biasanya pada pasien hiponatremia kronik ini tidak terjadi gejala yang berat seperti kesadaran atau kejang itu tadi, atau gejalanya lama, ya kan? Misalnya dia diawali dengan lemas atau mengantuk dulu gitu, baru akhirnya kalau tidak hipoterapi bisa menyebabkan kesadaran. Itu Dokter Esha. Ya, jadi kalau untuk penata laksanaannya, jadi tadi yang untuk hiponatremia akut ini bisa dikoreksi dengan memberi natrium dinaikkan 5 mg per liter dari kadar natrium awal dalam waktu 1 jam. Kemudian baru 1 mg per liter setiap 1 jam. Dengan targetnya itu natriumnya 130. Rumusnya sama juga. Tapi kalau yang hiponatremia kronik tadi waktu pemberiannya perlahan-lahan dengan waktu asumsinya itu adalah apabila delta natriumnya 8, maka waktu koreksinya yang dianjurkan adalah 6 jam. Jadi kalau di klinis, kita sering ya kalau mungkin konsul ke penyakit dalam gitu kan, koreksi 1 flash NaCl 3% dihabiskan dalam waktu 12 jam. Nah itu boleh 12 jam atau diberikan lagi keesokan harinya gitu. 1 flash lagi. Jadi tidak boleh terlalu cepat kita berikan dalam bentuk cor gitu pada pasien-pasien hiponatremia yang kronik tadi. Sudah terjawab pertanyaannya, Dr. Elsha? Atau masih ada yang kurang? Sudah dok, yang tadi kata dokter bilang kalau kita terapi NaCl 3% kalau udah di bawah 125 kan dok. Di prakteknya masih ada ini dok. Ya, jadi benar. Jadi itu kan apa ya, tergantung seni dan keputusan masing-masing dokter juga. Dan satu lagi juga kadang untuk toleransi operasi ya kan, pasien-pasien persiapan operasi itu kan maunya dari dokter anestesi dan dokter bedah dia kadarnya itu normal gitu kan, di antara 130 ya kan sampai 150. Jadi kadang ada kalau misalnya kadar natriumnya itu 125, kita bisa memberikan koreksi juga, tapi koreksi lambat saja. Boleh, tergantung dari keputusan dokternya masing-masing gitu. Tapi kalau batasannya sebenarnya yang perlu dikoreksi itu apabila dia sudah di bawah 125. Kalau masih di antara itu sebenarnya masih bisa dari oral atau dari NaCl 0,9% saja. Gitu Dokter Esha. Tapi tergantung ya tadi kebutuhan untuk pasien ini mau diapain kelanjutannya gitu. Oke.
Terima kasih, Dok. Baik, kepada rekan-rekan dokter semuanya, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Dokter Widya? Persilahkan. Kak, Siska izin nanya, Kak. Ya, silakan, Dokter Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Siska izin bertanya, Dok. Untuk koreksi KCL itu kan tadi di slide dokter diberikannya dicampur dengan 400 cc NaCl selama 4 jam ya, Dok. Kalau di prakteknya beberapa kali Siska nemunya bervariasi gitu, Dok. Dari DPJP ada dikasih misalnya 25 mg dengan 100 cc NaCl, terus habisnya bisa 6 jam atau 8 jam. Apakah ada ketentuan pasti biasanya dicampurnya sama NaCl-nya berapa cc, kemudian habisnya harus dalam berapa jam? Itu pertanyaan pertama, Dok. Terus yang kedua untuk yang koreksi melon tadi, kalau memastikan, Dok, kalau lewat vena sentral berarti kita nggak perlu bagi dosis ya, Dok, langsung masuk semua dosis koreksinya ya, Dok? Itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya kepada Dr. Siska ya. Nah, jadi pemberian kalium intravena memang tidak ada patokannya sebenarnya harus habis dalam berapa gitu. Tadi tidak seperti si natrium ya. Kalau natrium itu memang jelas ada dituliskan di buku PAPDI, dia setiap 8 natrium maka anjurannya 16 jam gitu. Karena ada takut efek edema cerebri itu tadi ya kan, masalah pasase cairan intra dan ekstraselular. Nah, kalau pemberian kalium intravena ini sebenarnya tidak ada berapa tuh ketetapan sakleknya harus habis dalam berapa jam gitu. Jadi makanya sering tuh dalam 6 jam, 8 jam, nggak ada masalah, 4 jam juga boleh, asal kecepatannya itu 10 sampai 20 meg per jam. Bahkan kalau misalnya keadaan aritmia dengan motor pernafasan, KCL-nya bisa diberikan lebih cepat kecepatannya, 10 sampai 100 meg per jam gitu. Untuk pelarutannya juga beda-beda. Ya betul, kalau di buku juga ada boleh diberikan dalam 1 cc NaCl, boleh diberikan dalam 500 cc NaCl juga boleh. Kan yang penting komponen di dalam satu botol NaCl itu jadinya tercampur dengan 25 mg HCl yang sama jumlahnya. Gitu. Masalahnya ini sih tetesnya sih paling nanti, karena kan KCl ini apa juga ya, kalau dia terlalu kental dia bisa sakit ya, perih, plebitis di pembuluh darah pasiennya. Makanya kita sering pilih jangan di piggyback saja gitu, di NaCl yang biasa saja gitu lah, dihabiskan dalam 8 jam boleh juga. Gitu, Dr. Siska. Untuk yang tadi, Dok, yang koreksi melon yang lewat CVC, langsung semuanya berarti ya, Dok? Oh ya. Setengahnya dulu gitu kan. Nah, biasanya GP-nya kadang ada yang ngasih full dose langsung sesuai hitungan kita tadi, misalnya 200 mg berarti 8 flakon ya kan. Ada yang ngasih 8-nya langsung, ada yang tidak, ada yang dia ngasih setengahnya dulu. Nanti setelah HD evaluasi lagi APGD-nya gitu. Beda-beda ininya sih. Cara pemberiannya beda-beda. Jadi tetap tergantung sama dokter yang sudah biasa melakukannya gitu. Ya, dia nyamannya bagaimana, berbeda-beda. Oke. Terima kasih, Dok. Baik, ada lagi teman-teman rekan-rekan dokter yang ingin bertanya kepada Dokter Widya? Persilahkan. Mungkin Wici, Dok, bertanya sedikit, Dok. Kalau pemakaian buat NRM sama RM, itu gimana ya, Dok? Terus kita menentukannya berapa liter yang oksigen yang mau kita masukin itu juga apa langsung aja 10-15 liter atau nanti lihat lagi gimana saturasi dan AGD-nya atau gimana ya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, sebenarnya NRM non-rebreathing mass. Kalau yang RM rebreathing mass ya kan. Artinya kalau yang non-NRM CO2-nya yang kan kalau kita bernafas menghirup oksigen mengeluarkan CO2.
berarti CO2-nya lepas keluar dari katup yang di sampingnya itu kan. Kalau yang dia rebreathing mask, katupnya itu terbuka tertutup gitu. Jadi bisa masuk lagi si CO2-nya. Itu juga bisa digunakan tadi untuk koreksi pada pasien-pasien yang dia CO2-nya turun. Alkalosis respiratorik boleh. Nah, kalau untuk pemberian berapa liter-liternya, ini sebenarnya ada lagi ilmunya nanti di bagian apa ya, respirologi kali ya. Jadi ada perhitungannya berapa fraksi oksigen yang dibutuhkan, berapa target saturasi oksigen gitu-gitu. Sebenarnya tidak langsung 10 sampai 15 liter, itu beda-beda setiap pasien, harus ditentukan lagi sesuai dengan fraksi oksigen masing-masing alat yang digunakan. Gitu, Wici. Nanti mungkin kita belajar lagi ya untuk yang itu. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Belum. Baik, kepada rekan-rekan dokter jaga lainnya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Maaf. Ini dengan Dina, Dok, dari Ilmu Pagi. Izin bertanya, Dok, untuk yang koreksi ini pada prakteknya seringkali kami tuh agak bingung, Dok. Soalnya kan ini kan kadang bisa menimbulkan flebitis ya, Dok, cairan-cairan ini. Jadi kadang kami kalau ada pasien yang mesti koreksi banyak, melon juga masuk, KCL juga masuk, NaCl 3% juga masuk, itu tambah juga misalnya dia ada drip critical ill, misalnya drip insulin, itu boleh nggak diberikan dalam satu line, Dok, atau amannya kita berikan satu-satu gitu, misalnya kita stop, kita satu persatu gitu, atau memang boleh sekalian dalam satu line atau dalam dua line gitu, Dok. Dan apakah misalnya kalau sering juga dia misalnya dalam drip heparin, apakah boleh dicampur dalam drip heparin atau drip insulin, Dok, gitu, dalam satu line itu. Nah, terima kasih, Dok. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini sering ya. Sering banget pasien-pasien yang kritikal itu memerlukan banyak koreksi. Nah, jadi ini sebenarnya pentingnya pasien itu dirawat di ruangan kritikal yang nantinya bisa dipantau cairannya juga dengan pemasangan CVC. Sebenarnya pemasangan CVC itu penting gitu. Jadi kalau ada CVC seperti tadi melon, ya udah bisa kita masukin langsung ya kan, nggak perlu kita tunggu-tunggu bolusnya dripsnya sampai 8 jam ya kan, langsung bisa kita masukin dari CVC. Itu pentingnya sebenarnya critical ill pasien rawatan dengan menggunakan CVC. Walaupun memang ada efek sampingnya juga ya pemasangan CVC. Nah, kalau untuk tidak mungkin kan ternyata pasiennya itu dipasang CVC, atau misalnya ruangan rawatan critical ill kita tidak mungkin kan untuk dipindah ke sana, di ruangan bisa kita pasang. Jadi pemasangan segala barang-barang ini tadi itu tidak boleh sebenarnya dari satu vena yang sama. Usahakanlah pasang dari vena yang berbeda, karena tadi ada efek samping flebitisnya, benar ya. Jadi usahakan pasang kanan, kiri gitu, dan lihat dulu mana yang paling urgensi gitu. Kalau semuanya perlu dikoreksi, yang paling urgensi yang mana? Misalnya si kaliumnya, ya kan? Kalium itu kan urgensi tuh kalau dia hipokalemi, terus juga pignat. Nah, natrium itu juga penting ya kan, karena bisa menyebabkan asidosis dan memperberat kerusakan dari fungsi organnya semua. Gitu. Kalau ini pasien-pasien KAD juga tidak semua pasien KAD itu langsung dikoreksi ya kan melonnya. Kita lihat dulu batasan AGD-nya sampai berapa. Ada kriterianya. Yang pertama diberikan itu insulin kalau pada pasien-pasien KAD. Gitu. Baru kemudian dinilai kembali setelah kita berikan cairan, dinilai kembali AKDA dan juga serum kaliumnya. Tergantung kondisi masing-masing pasien. Tapi pada prinsipnya tidak boleh memberikan satu jenis cairan yang dengan tonisitas berbeda ini tadi melalui satu three-way ya berarti kan, maksudnya dari three-way tapi cabang 3 isinya tiga-tiganya beda. Nah, itu usahakan tidak dilakukan. Gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, ada lagi kepada rekan-rekan dokter semuanya yang ingin bertanya kepada pemateri kita? Cukup? Ya, Wici. Iya, ya Pak. Mohon izin, Wici. Iya Pak, silakan Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Dr. Widya Deli Satuti SPD yang sudah menyampaikan memberikan transfer ilmu ya di dalam pertemuan ilmiah berkala sebagai sarana pembaruan ilmu dokter jaga di Ambon Pagi. Ya, terima kasih Dr. Wici ya. Di sini saya sampaikan kepada Dr. Widya bahwa saya Irsan Walis di bagian SDL sebagai mentornya Dr. Wici di aktualisasi laksar ini. Mudah-mudahan ini inovasi yang didapat oleh Dr. Wici ini yaitu pertemuan ilmiah berkala. Mudah-mudahan ini terjadwal nanti ke depannya. Jadi harapan kita terjadwal nanti setidaknya ini adalah transfer ilmu untuk kelangsungan hidup dari pasien tadi. Betul-betul nanti di sini akan ilmu yang dimanfaatkan, yang diberikan oleh PPA. Di sini ada nanti dokter ya, kemudian ada perawatnya, ada ahli gizinya, betul-betul profesional dalam melaksanakannya. Dan di sini ada amal ibadah, ladang ibadah dia ketika memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada teman-teman yang ada di Ambon Pagi. Ini harapan kita nanti memang harus ada perawat, harus ada ahli gizi yang hubungan dengan gizi klinik yang diberikan, gizinya untuk pasien-pasien yang disampaikan oleh Dr. Widya tadi tentang koreksi natrium, hiponatrium, kemudian nanti kalium, hipokalmia. Di sini juga ada hipokalmia berat, kemudian ada tata laksana hiperkalemia ini. Kemudian di sini ada kalsium, yaitu asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik. Ini kira-kira nanti ada makanan gizi yang diberikan di sini. Itu ini ada kolaborasi dari dalam hal memberikan pelayanan pada pasien. Dan betul-betul nanti ini saling ada koordinasi. Tentu DPJP nanti akan memberikan instruksi terhadap berkonsultasi dengan PPA yang untuk kelanjutan dalam memberikan asuhan medis, asuhan pasien, dan asuhan kesehatan dan asuhan gizinya di sini. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik dan tentu ini diharapkan sebagai visi misi rumah sakit. Nah, ini akan terlaksana dan ada juga pedulinya, betul-betul di sana ada empatinya, kemudian ada profesionalnya dalam ini. Jadi mungkin terima kasih Dr. Widya adalah menyampaikan ilmu ini. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua dan bagi masyarakat dan keluarga, memberikan satu kepuasan pada pasien dan keselamatan pada pasien itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi untuk terakhir kali pada rekan-rekan dokter semuanya yang ingin bertanya kepada Dr. Widya sebelum kita tutup. Cukup? Baik, nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan, kalau ketemu langsung sama Dr. Widya, boleh ya Dok, bertanya Dok, di perjalanannya selama praktek di Iya, boleh, Japri juga boleh. Baik Dok. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Widya Deli Satuti, spesialis penyakit dalam yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Irson selaku mentor yang telah menyempatkan juga waktunya untuk hadir di acara pertemuan ilmiah pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti teman-teman jangan lupa isi post testnya ya. Nanti akan segera dikirim linknya post testnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Widya, Dr. Wici. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Widya. Terima kasih Pak Irson. Terima kasih Dr. Wici dan teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Silakan. Jangan lupa isi post testnya ya, kakak-kakak, teman-teman. Nanti Ici kirim linknya ya. Kak Delpi nanti tolong kirim ya Kak di grup.